match pertama kita, permainan antara Dewa United Esports melawan RRQ Sena. Dengan ternyata Idit tetap betul dipegang oleh Don dan Okta justru sebagai mid lanernya memegang arah yang jelas. So ini adalah Novaria Rom. Berarti Novaria Rom karena Matsurugi yang pakai ya? Matsurugi yang pakai. Yes, dengan adanya Novaria Rom, mungkin dia bakal sedikit lebih lambat ya untuk dari segi item initiation. Dan lihat betapa agresifnya Sako untuk masuk ke area jungle lawan karena dia ingin mengganggu pergerakan dari seorang Ian dan Retribution terpaksa digunakan. Yes, dengan Chaco yang udah mulai hilang darahnya dan bahkan sudah mulai di-slow down juga oleh Matsurugi. Satu shot lagi mungkin, yes, itu dia. Langsung menumbangkan ke arah dari Chaco. Dan sebenarnya ini tipikalnya masih sama di gameplay pertama ya. Di game yang pertama dimana Chaco agak overcommit, ngomong sekali, tapi lama-kelamaan pijakannya tuh seakan-akan dipegang oleh Chaco dan akhirnya menjadi trigger pertama di setiap teamfight yang ada di game pertama. Bahkan dia nggak mau pakai flickernya tadi untuk escape ya. Sebentar dulu, Langsung Dixon. melakukan potong lane ya. Saat ini memang masih cukup aman lah karena memang dari early game damage-nya masih cukup kurang gitu loh, untuk bisa menumbangkan seorang Irenes. Terutama kan dia tadi udah motong, berarti stack-nya kurang lebih udah lebih di atas dari 10 stack yang membuat regen dari Irenesnya juga cukup baik. Dan kalau aku ngeliat ya untuk line up ataupun match up di arah XP lane ini sepertinya bakalan menjadi Infinity War juga nggak sih kok? Karena ngelihat dari segi regenerasi dari kedua belah XP lane ini sama-sama kuat. Primal Wrath dari basic attack-nya, terus kalau kita lihat Uranus dari segi emang pasifnya power dari Uranus. Namun positioning dari teman-teman Dewa United Esports ini udah mulai rotasi ke arah top lane walaupun turtle-nya dia ada di arah bottom lane. Tapi memang kalau di area mid lane, Kapar, Kaja Parsha ya, itu adalah combo yang bakal cepat banget untuk clear wave. Jadi harusnya rotasi dari mid lane bakal lebih berjalan dari teman-teman Kaja dan juga Parsha atau Dewa United-nya. Itulah yang kenapa dari seorang Brody mungkin nanti harus sedikit berhati-hati, terutama kalau udah level 4. Sambil kita lihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul di line of down. Dan rotasi dari Farsha dan juga Kaja yang dikatakan oleh Kolios tadi ini udah mulai pindah ke arah bottom lane mengejar ke arah turtle-nya. Namun dari segi kontes dari kedua belah tim masih main sedikit safe, tapi yang nggak safe adalah nyawa dari Lanaya mengingat dengan satu baris tersisa satu di submission langsung merupakan ke arah Lanaya membuat turtle kontes pun sepertinya sudah mulai ditutup chance-nya oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dan bahkan ada target selanjutnya, Dixon, satu baris tersisa dengan satu projectile yang cukup jauh datang dari Matsurugi pun membuat adanya dua pertukaran di saat kontes ke arah turtle, membuat untuk early game potensial mungkin akan dipegang oleh teman-teman dari RRQ Sena. Kalau terlihat tadi game pertama RRQ Sena yang sedikit mungkin miscommunication, kali ini di early game-nya Dixon. Dia udah melihat padahal Lanayanya udah tumbang. Ya, bahkan Casey udah bergerak tadi ke arah mid lane. Mau ditinggalnya itu Turtle, tapi dia masih mencoba untuk mengganggu pergerakan dari teman-teman RRQ Sena-nya yang membuat RRQ Sena dapetin Turtle plus kill points. Ini bakal menjadi kerugian bagi teman-teman dari Dewa United Esports kalau memang terus-terusan dimainkan seperti ini. Iya, apalagi dengan adanya gap gold di angka sekitaran 1.700 lah untuk sekarang yang ngebuat akhirnya RRQ Sena harusnya untuk di arah early powernya, apalagi Matsurugi sih sebenarnya yang paling menyebalkan. Dengan adanya Astral Recall yang dia lakukan terus-menerus ke arah bush, itu membuat sedikit momentum ganking yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Nggak terlalu banyak gitu loh, karena ya bushnya dibuka terus. Betul. Ditambah lagi dengan lihat bagaimana di arah top lane, ini udah mulai dirotasi lagi dan bahkan Ians mencoba untuk mengejar ke arah Awad, dan dengan adanya Ians yang mendapatkan ke arah Shaco, ternyata masih ada flicker, satu flicker menyelamatkan darah jadi hampir saja terkena projectile dengan Astral Recall dari Matsurugi. Karena tornado memori dari seorang Toy-nya nggak dipencet tepat waktu sih tadi. Keburu flicker out of range, jadi kalaupun dia pencet tornado memori itu nggak bakal connect dan dicuri ya kayaknya tadi sama Matsurugi-nya. Mau nggak mau dengan satu Astral Recall yang tepat sasaran. Harga sana, mereka bermain dengan cukup agresif. Yang mereka ingin mencoba untuk menekan ke arah Watt. Karena sepertinya mereka membaca permainan dari Dewa United Esports adalah Watt sentris. Iya, dan kalau aku lihat untuk dari powernya dari United Esports juga mungkin ke arah mid lane nggak sih kok? Karena untuk Watt sendiri, pertama itemnya belum ada gitu loh. Habis itu Lanaya, tipikal cuma bisa naruh badan ke depan. Dan kalaupun emang mau ngasih damage, itu pertama syaratnya nunggu combo point. Yang kedua nunggu dari darah lawan itu di bawah 50%. Itu yang membuat baru ini kan, ketika di bawah 50%, pressure rate-nya baru connect-nya juga secara maksimal. Yes, Gitu kan. itu yang membuat akhirnya ya udah di arah early game seperti ini tuh kayak damage-nya masih belum terlalu besar. Dan ini dia untuk Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G, yang dimana mungkin bisa dikontes lagi tapi dengan perbedaan network yang makin meluas di angka 2000-an. Sekarang mungkin adalah saatnya dimana Dewa United Esports lebih memperhatikan lagi rotasi mereka. Karena melihat dari segi positioning ya, teman-teman dari RRQ Sena ini udah mulai menuju ke arah Turtle juga, begitu pun juga dengan Shaco, tapi tidak dengan adanya Case.
Oke. Sudah terlihat dari Ian juga menunggu ya Angela nanti masuk ke dalam tubuhnya. Menunggu panggilan lebih tepatnya Angela. Tapi ini dia pressure war di belakang dan Oke. Lanaya lebih on point. Itu dia satu power retribution dari Lanaya yang telah mendapatkan ke arah turtle-nya. Namun dari segi pertukaran masih belum ada di arah turtle. Justru Angela langsung melakukan hard guard ke arah Toy, membuat Toy pun masih bisa survive. Namun dengan HP dari turret yang sudah mulai terkikis perlahan demi perlahan. Pelan-pelan, udah mulai dicicil ya. Ini tandanya berarti dari seorang Watt juga mendapatkan platingan yang lumayan tadinya, sepertinya ya. Karena memang udah nggak kelihatan dari gold shield turret yang tersisa di atas menit 5 itu, jadi kita tidak bisa menebak. Dan lihat, outer top turret langsung runtuh begitu saja karena pergerakan dari teman-teman Dewa United Esports yang memfokuskan untuk memberikan turretnya ke arah Watt. Modal satu turtle ditambah lagi dengan adanya satu turret, ini ngebuat dari segi networknya makin minim lagi perbedaannya. Tapi lihat gimana dari Astral Recall yang diberikan oleh Matsurugi memiliki damage yang cukup besar, membuat Watt dan juga Kiss kehilangan lumayan besar dari bagian HP-nya. Tapi yang udah lumayan kehilangan juga adalah HP dari Toy, karena satu harga ternyata tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Sementara di lain sisi, Ias mencoba untuk memfollow up beberapa damage output dari Matsurugi. Namun sayangnya dengan ada Evitis dari Watt yang cukup snowball, lihat seberapa bocornya darah dari Ias. Begitu juga dengan Matsurugi, tapi ternyata Matsurugi pun masih bisa survive ternyata dengan menggunakan Astral Recall. Namun masih seperti di game pertama, di mana untuk yang turretnya sudah mulai disentuh di menit yang ke-7 kok. Wow, dari early game yang ditekan, tapi Dewa United Esports berhasil untuk membalikan keadaan. Berbeda nasib dengan Arcusena di game yang pertama, bahkan outer middle turret hancur di menit yang ke-6 ini. Tanda bahwa Dewa United Esports bakal bermain lebih agresif lagi, mengingat tidak adanya outer middle turret yang menjadi ujung tombak. Sekaligus kita lihat replay presented by Samsung Galaxy J. Yes, dengan satu inisiasi flicker yang tadinya aku kira pengen ngambil ke arah dari Ian, tapi ternyata justru ngambil ke arah Toy, dan itu menurutku fatal banget. Toy udah hilang, tarot nggak dapet, di pressure juga gitu loh. Yang harusnya ngebuat gold lane ini agak ketekan ya, Boy. Ya, karena memang tertekan di area gold lane itu yang membuat, walaupun tadi ditolong pakai hard card ya Coji ya, Iya, tapi nggak cukup. sempat. Dan lihat outer bottom turretnya juga tuh langsung jebol lagi. Ini benar-benar permainan bongkar turret ya, karena dilihat juga dari total camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul, serta Okta yang tadi terkena Renners apati dari seorang Watt. Shaco tumbang memang di tangan dari Shaco tumbang tadi di tangan dari Toy tadi di daerah bottom lane. Tapi lihat bagaimana satu return apati itu damage-nya sangat-sangat masif dan bahkan hampir one-shot ke arah Okta. Namun untuk di arah mid lane-nya dengan tidak adanya alter mid lane turret, lihat bagaimana dari seorang Lanaya ini langsung engage ke arah turtle-nya. Tapi yang di engage itu sekarang ini ada dari Dixon, di mana dia dipukul habis-habisan. Banyak skill shots yang keluar dari Arcusena, namun tidak cukup untuk menumbangkan ke arah Uranus. Dua turtle ya berarti diamankan sama Dewa United. Ini yang bakal membuat mereka mendapatkan keunggulan dari skill level, dapat absorb ability juga sebelum nanti Lord yang pertama muncul. Bahkan tanpa Lord yang pertama, mereka harusnya sih bisa dapat nih inner top turret kah kalau memang sampai mau dihajar terus-terusan. Recall. Ya, sambil diledek-ledekin sama seorang Dixon karena memang tiba-tiba keunggulan dia begitu jauh, beda 3.000 juga di menit yang ke-8, dan bisa aja semakin menjauh kalau mereka berhasil untuk melakukan pick off lagi. Kill point memang beda, satu dipegang oleh teman-teman dari Arcusena, tapi lihat bagaimana engagement dari Dewa sudah mulai bagus. Bahkan ada sana ada bakal menarik arah Toy-nya. Toy jangan bisa ngapa-ngapain, dan bahkan dua inisiasi Baterai tambah lagi dengan adanya Nimir Spation membuat Toy langsung hilang. Namun di lain sisi siapapun tumbang, Lanaya di sana sendirian, dan double kill pun presented by Samsung Galaxy S23 series 5G telah diamankan. Satu runner shot terakhir berhasil memberikan damage ke arah Toy, namun tidak cukup untuk menumbangkannya, membuat inisiasi dari Dewa United Esports seakan-akan tidak melihat dengan adanya kehadiran dari turret. Mau digas, ya udah gaspol aja kok. Gila. Satu peluru, dadamu ngilu dari seorang Watt. Sekali tembak darah full itu tadi Toy-nya ya. Lebih dari setengah darah damage-nya. Berarti Watt ini benar-benar snowballing abis-abisan. 70% tadi kayaknya. Dari darahnya yang langsung hilang dengan satu runner shot aja itu udah menandakan adanya damage output yang besar banget gitu loh. Bahkan gak cuma dari Watt-nya aja kok. Lihat bagaimana case-nya, itu udah dapetin kill streak. That's why. 3 Ini karena adanya high ground, otomatis kan defensif dari Dewa United Esports bakal bisa dibilang kuat. Ya, Apalagi mereka leading kayak gini. Mereka enak untuk melakukan inisiasi yang bakal di follow up dari jauh sama seorang Case nantinya. Dan seperti yang tadi Collins bilang,
Novaria itu bukan hero yang enak kalau memang timnya nggak dapat map control, Coach. Masalahnya adalah dengan adanya inner dan hilang di area top lane dan juga di area bottom lane, safe space buat Novaria bisa bergerak juga makin minim ya. Betul. Sampai kita lihat ya, Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah muncul. Harusnya ini bakal langsung seperti di game yang pertama. Dicolek-colek sama teman-teman dari Dewa United. Dan apakah dari kesana bakal melakukan kontes? Dan mengingat Ians ya, kemampuan Martis bisa aja melakukan immune dengan Mortal Coil ya. Oke, dengan Lanaya yang sudah menjadi frontliner barengan dengan Dixon depan sana. Masih belum ada follow up damage, tapi lihat bagaimana untuk dari segi lore-nya di solo ternyata oleh Watt. Dan bahkan Petra Strike pun dibuka untuk menghindari beberapa arah ke sana. Teman-teman dari arah ke sana yang mencoba untuk melakukan engage ke arah depan sana. Dan otomatis ini teror dari jungler lagi dan lagi diamankan oleh Dewa United Esports dengan cukup baik. Bahkan hanya menyisakan untuk di arah bottom jungle-nya aja. Di arah top itu udah benar-benar dihabiskan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Gila. Ini namanya pemburuan liar dari teman-teman Dewa United. Mereka tidak pandang bulu. Yes. Setiap creep jungle yang ditemukan ya sama teman-teman Dewa United langsung habisi. Ya, dan Lanaya udah mempersiapkan juga positioningnya dan bahkan Dixon dan juga Lanaya memang yang jadi salah satu frontrunner paling kencang. Cuman Dixon udah main landing jauh nih kan di arah bottom lane-nya. Dengan ada dengan Lord yang dari top lane, tapi lihat bagaimana Shaco salah inisiasi, flicker dinyalakan tapi sayang sekali tidak bisa mendapatkan siapapun. Namun pertukarannya yaitu XP laner melawan dengan adanya Roamer. Dawn pun hilang, Shaco pun hilang, tapi tidak masalah karena damage terutama dari teman-teman Dewa United Esports pun masih bertahan dengan cukup baik hingga menit ke-11. Karena Earth Shatter tadi udah keburu di pop up dan sayangnya flickernya menuju ke arah Earth Shatter. Nah itu yang terlalu berbahaya, tapi ini dia Rainer Sapa tadi ditembak. Oh, 80% HP sudah hilang. Dan ini dia untuk di arah top lane dengan pasif yang sudah tidak ada dari Taratnya. Namun di belakang sana ada Ias yang mencoba untuk mengengage ke arah Lanaya dengan adanya hardcore juga di tangan dari Ias membuat dia pun menjadi salah satu silent killer untuk sekarang. Namun sudah mulai diproteksi dengan ada Dixon. Tidak cukup engagementnya membuat Lanaya pun masih bisa survive untuk di menit kali ini. Dan pada akhirnya engagement makin diturunkan lagi temponya oleh kedua belah tim. Tapi Tarat yang ada di arah top lane, apakah dipaksakan? Enggak, ternyata. Belum, masih aman. Terlalu berbahaya sih, karena ingat, mereka juga masih memiliki Astral Meteor ya, yang bisa untuk menghabisi minion, dan juga bahkan ada edit kan pasifnya tuh pukul-pukul para minionnya bakal hidup gitu. Ini membuat Dewa United, apakah mereka bakal mundur, atau mereka mencoba untuk memancing keributan lagi, karena unggul level lagi, unggul seperti di game yang pertama sambil ini dia. Udah mulai dikeker. Apakah bakal dilepaskan pelurunya? Untungnya Dawn yang kena. Don kebang, dan Don untuk di arah top lane Taratnya karena sudah dipush juga oleh Dixon. Namun langsung follow up dengan dari Petra Strike juga membuat space yang cukup besar untuk tonton dari Dewa United Esports menjalankan push mereka di arah top lane. Namun dengan melihat posisi seperti ini, inhibitor di arah bottom lane dan juga di arah mid lane masih utuh dengan cukup baik oleh teman-teman dari arah Kisena. Mungkin masih bisa dipush, mungkin tidak, tergantung karena dari Lordnya ini 40 detik lagi akan muncul. Kalau overcommit itu bakalan rugi kalau sampai ada yang tumbang. Betul, menurutku terlalu berbahaya ya, apalagi kan Lordnya Lord Enhance nih. Ya. Jadi kalau seandainya bisa didapetin sama Dewa United itu bakal penting, dan ini dia Conceal play. Konsil dibawakan oleh Shaco, masih belum ada target yang bisa dibuka, namun satu projectile dari Matsurugi pun telah menghilangkan satu bar HP dari Watt. Ini lumayan sakit juga ya dari Matsurugi, walaupun dia roam, tapi sampai saat ini dia masih belum tumbang sama sekali. 0 death yang diterima oleh Matsurugi sejauh ini, dan kalau kita melihat untuk teman-teman dari RRQ yang lainnya, mereka udah bertumbang. Karena memang Matsurugi kan mainnya di belakang banget. Betul. Tujuan dia adalah macro play, memberikan vision ke arah teman-temannya dan juga memberikan damage. Tapi kita lihat juga Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yang Lordnya sudah di-enhance yang tadi sempat kita bahas. Langsung mau dicolekkah sama teman-teman dari Dewa United, mengingat cukup rapih minion management yang mereka persembahkan. Dan ini dia untuk Lord di menit yang ke-13 yang sudah siap untuk diambil oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Tapi Lanaya sepertinya menyerahkan Lord tersebut kepada Watt sendirian, karena lihat bagaimana dari segi positioningnya Lanaya itu benar-benar engage banget ke depan. Bahkan Dixon pun demikian gitu, dia udah berani banget untuk maju, dan Matsurugi menyalakan flickernya, takut adanya Divine Judgment yang bisa terkonek, tapi satu Petra Strike sakit banget ke arah Toy, hampir menghilangkan setengah dari darahnya, membuat teman-teman dari arah Gesena pun disengage dan mau tidak mau pasrah melawan Lord yang sudah advance. Berbeda nasib dengan Dewa United ya, karena memang dari arah ke sana mereka tidak memiliki defensif yang bisa melakukan clear wave minion dengan cukup cepat nih saat ini. Ini membuat mereka bakal kesulitan untuk menahan Lord Enhance-nya, karena dari segi item message ini juga dia masih kurang.
dari seorang Matsurugi baru jadi kalau kompetensinya dan Lightning Touch. Dia baru menuju ke arah Ice Queen One, itu lagi di-build sama beliau. Sedangkan Angelanya, Fleeting Time, dan juga Necklace of Urance serta Ice Queen One. Jadi damage magicalnya ini sangat amat minim sebenarnya, kecuali memang Matsurugi connect dengan asal recall-nya kayak tadi ke arah hero-hero yang tipis, tapi Fatal Airstrike sudah mulai digunakan. Yes, dengan adanya lore yang sudah berjalan di arah top lane, mid lane sudah push juga oleh teman-teman dari Dewa United Esports, dengan adanya minion yang masih terbuka juga membuat mereka sepertinya akan melakukan push juga, dan push pun dilakukan. Mid lane inhibitor juga sudah mulai dihancurkan. Begitu pun juga dengan bottom lane, dan ini dia mungkin menjadi final push oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Lihat bagaimana dari positioning Sako, mencoba untuk cari target juga. Apakah ada bisa dikenakan Divine Judgment, dan sejauh ini masih belum, dan ternyata Dawn flicker ke depan sana mendekatkan ke arah Watt pun tumbang. Tapi lihat bagaimana dari Lordnya tetap melakukan push, namun di lain sisi yang berbeda, Yans sudah bisa menumbangkan ke arah Dixon, tapi Immortality saja yang hancur, membuat Yans pun harus melakukan 2 kali decimation untuk menumbangkan ke arah Dixon, dan Dixon pun tumbang. Shaco juga menjadi target selanjutnya, menyisakan 2 player tersisa untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Namun base turret dari arah Kisana telah sedikit lagi bisa diamankan oleh Minion, bisa 1 hit, masih bisa aman. Oh my god, hampir saja kedisiplinan dari arah Kisana membuat mereka kalah di game kali ini. Terlihat dari Lanaya pun sampai garuk-garuk kepala. Ada 1 hit lagi itu base hancur sama minionnya. Hampir saja. Ini sebenarnya kalau ada Johnson ditabrak mungkin udah kelar kali ya. Mungkin langsung selesai game. Berhubung tidak ada Johnson ya. Tapi memang gini sih, mungkin perhitungan dari arah sana saat ini, Kodus nggak tahu ya, ini tepat atau hoki. Yes. Karena mereka keburu untuk melakukan pulang dengan detik-detik terakhir. Sampai akhirnya dia bisa di defense. Karena kalau seandainya itu terjadi, itu kesalahan yang harganya mahal loh. Karena kenapa? Ini mereka udah kalah 1 game. Dan mereka harus gugur berarti dari Piala Presiden Esports 2023. Kalau sampai udah gitu kalahnya gara-gara minion. Bayangin. Untungnya masih enggak. Jadi masih memiliki kesempatan. Dan pergerakan Dewa United tadi over commit. Yang terjadi. Itu yang membuat mereka saat ini harus sedikit kehilangan leading mereka, walaupun masih lumayan cukup jauh ya, beda 6.000 gold di menit ke-16 ini. Tapi itu bisa langsung, semua bisa langsung dikejar sama teman-teman dari Arcasena dengan 1 kali team fight loh. Jadi harus hati-hati dari Dewa United. Karena kan ujung tombak paling besar itu sebenarnya di tangan Watt kan. Tapi dia kena flicker dari Dawn juga, akhirnya dia langsung tumbang pertama kali. Cuman aku mau tanya kok, dengan posisi tadi Tifat yang dikaburkan dari Lanaya dan juga Dixon ya kalau nggak salah, itu kalau mereka sustain mungkin mereka tumbang, tapi apakah ada kesempatan bahwa Vistarnya bisa hancur walaupun ditutup? Bisa aja, apalagi Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah muncul. Ini yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya tadi base-nya hancur, tapi kan buktinya enggak nih. Ya, buktinya masih bisa bertahan. Pertanyaannya adalah gini, arah ke sana, mereka harus kayak cacing naga-naga nih, kita kontes aja deh. Karena kalau sampai dapat dari Dewa United Esports, mereka bakal kesulitan untuk defensifnya sih. Iya, dan apalagi dengan adanya 1 Astral Echo yang udah kena ke arah 4 player tadi, ngebuat akhirnya visibilitas dari segi mapnya juga udah kebuka banget, dan menjadi informasi juga untuk teman-teman dari arah Kisena. Sementara Toy, positioning itu benar-benar di belakang banget, ngejaga banget biar supaya nggak ada engagement ke arah dia. Dan kalau misalkan kita lihat ke arah Okta, wajar dia di belakang ya, karena dia bisa instar hardgun ke arah 1 player dari arah Kisena. Apalagi inilah dia kebiasaan dari seorang Fredrin ya, Joji ya. Lordnya dipegangin, karena memang darahnya juga dia bisa melakukan regen dengan cukup baik. Bahkan Dixon ya, benar-benar memberikan presence-nya nih. Ayo kalau mau maju. Dan tournament member sudah dibuang, tapi Matsurugi di lain sisi ternyata berhasil untuk ditumbang. Oke, jadi dia untuk di menit ke-17, Lord pun akan evolve, tapi ternyata dengan udah dipukul kayak gini, harusnya masih enhance, dan mungkin ini adalah momen dimana Dixon memberikan sedikit space juga. Dawn mencoba untuk maju ke depan sana, begitu pun juga dengan Ians, tapi diberikan stun dengan cukup oke. Benesres dibuka, masih belum besar damage-nya, dan bahkan masih belum terinput dengan cukup baik, namun seenggaknya sudah mendapatkan space yang cukup luas untuk teman-teman dari Dewa United Esports langsung mengambil ke arah Lord-nya. Tapi lihat bagaimana dengan 1 strike pun membuat Dawn kehilangan immortality-nya. Dixon di belakang sana menempelkan ke arah dari Dawn. Hardguard pun dinyalakan, Dawn masih bisa survive dengan armor yang dimilikinya. Tapi ini yang sangat menyebalkan dari teman-teman Dewa United Esports. Ketempelan Uranus adalah tren baru sekarang. Betul, susah dirukiah ya kalau ketempelan Uranus, mohon maaf nih. Tebel soalnya Uranusnya. Tapi gini, dengan defensif dari teman-teman arah Kisena nih ya, mereka harus bisa melakukan defensif, terutama tidak ada resource guard dalam beberapa detik ke depan sambil menunggu Lordnya memang belum evolve. Tapi seperti yang tadi Kolus mention, Dewa United Esports, asal Wattnya nggak ke-take down duluan sama Kiss yang nggak ke-take down duluan,
Mereka bisa aja endgame-nya, asal UF manajemennya juga rapi. Apalagi kalau kita lihat ya, faktor selain dari situ adalah Super Minion di 3 lane. Ini bakalan benar-benar kuat banget dan akan susah banget untuk ditumbang oleh teman-teman dari Arisen. Tapi ini dia untuk engagement-nya, ternyata dengan adanya Don yang ditumbangkan terlebih dahulu dengan adanya satu Divine Judgment sudah dikeluarkan. Namun di lain sisi Yas kehilangan immortality-nya, gak bisa ngapa-ngapain, bahkan tershutdown di tangan dari Lanaya. Base pun terbuka dengan sangat-sangat lebar dan ini dia game kedua dimenangkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports yang memenangkan match pertama. Wow. Lagi dan lagi, walaupun early game sempat ditekan sama Araki Sena, tapi The United Esports benar-benar bermain dengan baik. Congratulations.